Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terakhir, kelompok 7. Kali ini kami ingin mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu periode reformasi munculnya paham Islam baru di Indonesia. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama adalah Muhammad Kurniawan, Siti Fatimah Zariyah, Putri Wahyu Wulandari, Eva Yusrismati, dan saya sendiri Maulana Wiriansyah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materinya saja. Baik, Islam di era reformasi. Keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia awalnya tidak didukung oleh ormas Islam yang ada seperti saat ini. Organisasi Islam pada waktu itu mungkin hanya perkumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk menyebarkan agama Islam. Kaitan dengan ini, Muhammad Nasr dalam konsep mengenai hubungan antara Islam dan negara tidak bergantung pada ada tidaknya Islam, tetapi pencapaian terhadap kemakmuran dan keadilan rakyat. Nah, pandangan yang moderat ini mampu memberikan perspektif yang dingin ketika menghadapi Soekarno, seorang presiden dan pemimpin nasionalis yang memperdebatkan tentang sikap gerakan Islam terhadap Pancasila. Jadi, mulai zaman Pak Soekarno, bahkan sebelum beliau menjadi presiden, tepatnya pada tahun 1990-an, ormas-ormas Islam sudah mulai bermunculan di negara kita. Namun, di sisi lain, perkembangan itu disertai kemunduran oleh sebab nama Islam sering diidentikan dengan terorisme, pelaku teror, dan peledakan di mana-mana adalah orang Islam itu sendiri. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Kurniawan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hukmi Maulana, yaitu tentang bab Islam di masa reformasi. Kita ketahui bahwa Islam masuk di Indonesia di zaman itu masuk dengan cara yang sangatlah damai. Dan salah satu caranya tersebut yaitu dengan kulturasi budaya. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang sudah ada di zaman dahulu masih lestari sampai sekarang. Dan di zaman itu juga muncullah paham Islam di Indonesia yang disebut dengan Islam tradisionalisme. Islam sejarahnya adalah Islam masuk dalam masyarakat petani sehingga tidak memungkinkan Islam untuk berkembang secara rasional dan modern. Karenanya paham Syafi'iyah sebagai paham yang dianut kalangan Islam tradisional yang berkembang di Indonesia lebih menekankan aspek loyalitas terhadap pemuka agama seperti kiai, ulama, dan yang lainnya. Ini adalah upayanya yang sangat kuat untuk mempertahankan tradisi. Pendidikan tradisional, pikiran-pikiran tradisional yang mereka miliki tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sementara mereka tetap menyatakan sebagai pemeluk yang taat aliran mazhab Syafi'iyah, namun pada kenyataannya mereka juga melakukan ritual yang di luar atau tidak sesuai dengan aliran mazhab Imam Syafi'iyah tersebut atau melenceng dari agama. Yang dilakukan oleh nenek moyang mereka jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Benteng utama pendukung tradisionalisme adalah dengan mengecualikan atau tidak
meloyalitaskan kepada kiai yang mendirikan pesantren sebagai basis penyebaran paham-paham keagamaan yang dianutnya. Karena apa? Karena pada zaman itu atau saat itu banyak kiai-kiai yang mendirikan pondok untuk jadikan tempat untuk menyebarkan dakwah mereka atau untuk memberikan ilmu mereka kepada santri mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut oleh teman saya. C. Aliran dan paham Islam di Indonesia. 1. Islam tradisional. Menurut Fahri Ali dan Bahtiar Effendi, pola pikir tradisionalisme dalam Islam di Indonesia dilatar belakangi kondisi umum masyarakat saat Islam masuk adalah masyarakat petani yang tinggal di pedesaan, sehingga tidak memungkinkan Islam untuk berkembang rasional dan modern. Sejalan dengan hal ini, yang berkembang kemudian adalah sikap taklid atau mengekor, sehingga di taraf tertentu menimbulkan sikap patuh dan taat tanpa syarat kepada ulama dan kiai yang diikutinya. Benteng utama pendukung tradisionalisme adalah mengecualikan beberapa kiai modernis di dalamnya. Kelompok kiai NU yang mendirikan pesantren sebagai basis penyebaran paham keagamaan yang dianutnya. Dengan demikian, keterikatan kalangan tradisionalis kepada ulama fikih abad pertengahan tidak pernah berubah. Inilah yang banyak dianggap sebagai salah satu ciri tradisionalisme. 2. Pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah gagasan yang paling orisinal dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur melontarkan gagasan ini dengan maksud mencairkan pola dan karakter Islam sebagai suatu yang normatif dan praktik keagamaan menjadi suatu kontekstual. Pribumisasi Islam merupakan kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antar agama dan kebudayaan. Sebab polarisasi ini bagi Gus Dur memang tidak bisa dihindarkan. Dengan ini, Islam pribumi dimaksudkan untuk memberi peluang bagi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama Islam di setiap wilayah. Sehingga Islam tidak dipandang secara tunggal melainkan majemuk. Menurut Rahmat, ada beberapa karakter yang melekat dalam gagasan pribumisasi Islam, yaitu kontekstual, toleran, menghargai tradisi, progresif, dan membebaskan. 3. Islam liberal. Islam liberal akhir-akhir ini merupakan istilah akrab di hadapan Muslim Indonesia. Apalagi banyak dipropagandakan para pendukung, terutama aktivis dan intelektual muda Muslim di jaringan Islam liberal. Lembaga Independen Gagasan Ulil Absar Abdallah, jaringan Islam liberal dan propaganda gagasan ini sangat mengundang perhatian masyarakat. Gagasan ini menurut Abdallah sangat kontroversial karena ada kesan tertanam dalam sebagian orang bahwa istilah liberal dalam Islam liberal mempunyai makna kebebasan tanpa batas, bahkan disetarakan dengan sikap permisif. Abdallah kembali menegaskan Islam liberal yang diperjuangkan jaringan Islam liberal adalah dimensi kebebasan dalam Islam yang sangkarnya adalah niat atau dorongan emotif subjektif dalam manusia sendiri. Karena kata liberal dalam Islam dipahami dalam kerangka semacam itu sehingga
Tidak ada sangkut pautnya dengan kebebasan tanpa batas, dengan sikap permisif yang melawan kecenderungan intrinsik dalam akal manusia. Empat, Islam post-tradisional. Ketika wacana post-tradisionalisme Islam (postra) dimunculkan dalam pemikiran Islam di Indonesia, maka bermunculanlah berbagai tanggapan mulai dari yang apresiatif, biasa-biasa saja sampai yang sinis. Apresiatif karena wacana itu dianggap dapat meningkatkan kembali dinamika pemikiran Islam di Indonesia yang diakui atau tidak seolah berjalan di tempat, tanpa perkembangan berarti. Meski demikian, yang memprihatinkan bila wacana postra semata-mata dianggap untuk mempertegas identitas kelompok, apalagi sebagai kelatahan. Hal ini sebenarnya agak keterlaluan, meski anggapan demikian juga tidak dapat dianggap salah sama sekali. Wacana post-tradisionalisme lebih banyak dipromosikan orang-orang NU. 5. Islam radikal, Islam fundamentalis, dan Islam literal. Konsep khilafah Islamiyah justru menyatukan seluruh negara yang dipimpin oleh umat Islam. Mereka tidak dipisahkan oleh kepentingan politik negara masing-masing. Maka fenomena radikalisme semacam itu berakar dari benturan modernitas dan nilai agama. Maka radikalisme hanya bisa dieliminasi selama modernitas dapat diserap melalui ajaran agama. Dalam buku The Challenge of Fundamentalism, Political Islam and the New World Disorder 1998 memandang fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru di politik dunia, di mana isunya pada masing-masing kasus lebih ke ideologi politik. Fenomena gerakan fundamentalis di Indonesia mulai menarik perhatian pada era reformasi. 6. Islam transformatif. Islam transformatif adalah gerakan yang dipopulerkan dan dikembangkan oleh Muslim Abdurrahman. Gerakan yang mengalami penyegaran kembali melalui jaringan intelektual muda Muhammadiyah atau JIMM. Menurut Bahtiar Effendi, berdasarkan cita-cita yang diusung gerakan Islam transformatif ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, Islam aksi, kedua, ilmu sosial profetik. 7. Islam modernis, Islam moderat. Seiring munculnya gelombang pembaruan pemikiran Islam di Timur Tengah pada awal abad ke-19 Masehi, Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam yang menerima ide pembaruan itu. Modernisasi pendidikan dengan mengadopsi model pendidikan Barat adalah salah satu produk pembaruan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah disebut kelompok modernis, yakni kelompok yang mempromosikan pembaruan Islam dengan cara adopsi modernitas Barat. Teologi Islam yang moderat adalah rahmatan lil alamin. Teologi ini adalah pilar perdamaian dan keharmonisan dunia. Ajaran Islam tidak diarahkan pada eksklusifme seperti membenci agama lain dan menggunakan kekerasan dan menyiarkan kebenaran. Sikap moderat yaitu mempromosikan toleransi dan kerjasama. Dengan demikian, teologi moderat akan menjadi tumpuan bagi masa depan peradaban umat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Wahyu. 8. Islam neomodernis. Menurut Muhammad Azhar, sejak kedatangan pemikiran yang modernis Fazlur Rahman ini mulai terasa pengaruhnya dan sangat mengusik kemapanan tatanan berpikir umat Islam Indonesia saat itu. Gagasan neomodernis Islam di Indonesia secara pasti mendapatkan tempat yang memadai di kalangan intelektual muda sejak era awal 1980 hingga akhir 1990-an. Bahkan hingga memasuki abad ke-21 ini, pada era ini banyak bermunculan karya tulis yang diluncurkan intelektual muda Indonesia untuk mengapresiasi gagasan Islam neomodernis ini. 9. Islam inklusif. Salah satu
Salah satu pengembang gagasan Islam inklusif adalah Alwi Shihab. Dalam bukunya, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, mengemukakan bahwa yang menyebabkan perselisihan yang telah terjadi dalam sejarah hubungan Muslim Kristen pada dasarnya terletak pada sejarah panjang saling tidak percaya dan ketiadaan sikap saling terbuka secara umum, masing-masing memahami dirinya sebagai agama yang mutlak, yang tidak bisa mengakui bahwa agama lain mempunyai nilai yang sama. Masing-masing bersikukuh bahwa agamanya lah yang unik, superior, normatif, membawa keselamatan, dan satu-satunya wahyu yang sah dari Tuhan. Kesimpulan, keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia awalnya tidak didukung oleh ormas Islam yang ada seperti saat ini. Organisasi Islam pada waktu itu mungkin hanya perkumpulan orang yang mempunyai tujuan sama untuk menyebarkan agama Islam. Hubungan antara Islam dan negara tidak bergantung pada ada tidaknya Islam, tetapi pencapaian terhadap kemakmuran dan keadilan rakyat. Islam di Indonesia dilatar belakangi oleh kondisi umum masyarakat yang ketika Islam masuk adalah masyarakat petani yang tinggal di pedesaan, sehingga tidak memungkinkan Islam untuk berkembang secara lebih rasional dan modern. Ini adalah upayanya yang sangat kuat untuk mempertahankan tradisi, kendati pun disadari mereka bahwa pikiran-pikiran tradisional yang mereka miliki tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Benteng utama pendukung tradisionalisme ini adalah dengan mengecualikan beberapa kiai modernis diantaranya kelompok Kiai NU yang mendirikan pesantren sebagai basis penyebaran paham-paham keagamaan yang dianutnya. Ketika wacana post-tradisionalisme Islam dimunculkan dalam pemikiran Islam di Indonesia, maka bermunculanlah berbagai tanggapan mulai dari yang apresiatif, biasa-biasa saja, sampai yang sinis. Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam yang menerima ide pembaruan ini. Teologi Islam yang moderat adalah rahmatan lil alamin. Teologi ini adalah pilar perdamaian dan keharmonisan dunia. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mungkin kalau ada kekurangannya, memang kami banyak kurang, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jika ada pertanyaan ataupun sanggahan maupun saran, boleh dilayangkan di kolom komentar YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.